Halo, assalamualaikum para pujang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan lanjut lagi membahas mengenai latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK lengkap dengan pembahasannya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman subscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1. Indonesia adalah negara yang memiliki ragam suku dan kebudayaan. Keragaman tersebut bukan menjadi alasan untuk saling mendiskriminasikan antara suatu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu atas dasar perbedaan suku dan kebudayaan sehingga cenderung tidak mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia merupakan pelanggaran Pancasila, yaitu sila ke titik-titik A1, B2, C3, D4, atau E5. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian CPNS nantinya. Pembahasannya, pada soal tersebut, kata kunci utama yang dapat kita gunakan untuk memahami apa yang diinginkan soal adalah tindakan diskriminatif, serta tidak mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia. Ya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran Pancasila, yaitu sila kedua, yang mana dalam butir pengalaman sila kedua tercantum kalimat mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban azazi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi jawabannya di sini adalah yang B, 2. Soal nomor 2. Desa adat merupakan bentuk kekayaan budaya Indonesia. Desa adat yang masih hidup dan perkembangannya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diakui dan dihormati keberadaannya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal titik-titik A. 6A ayat 1, B. 6A ayat 3, C. 18B ayat 2, D. 28C ayat 2, atau E. 28E ayat 3. Pembahasannya, berdasarkan rincian tersebut, maka pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan tindakan mengakui dan menghormati desa adat yang masih hidup dan perkembangannya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang C, 18B ayat 2. Soal nomor 3. Manakah kalimat yang efektif dari kalimat-kalimat di bawah ini? A. Madura sangat kaya akan tradisi lisan, diantaranya ada ludruk, syair, wayang wong, dan macapat. B. Penampilan saronen dahulu sering muncul saat orang mengantar pengantin yang diiringi menaiki kuda. C. Syair juga sering muncul dalam seremonial seperti selamatan desa, syukuran, sunatan, dan lain-lain. D. Maksud dan tujuan dibawakannya syair adalah untuk mendekatkan diri kepada sang kholik. Atau E. Syair kadang-kadang ditampilkan dengan saronen, instrumen tiup lokal. Pembahasannya, kalimat efektif ditandai dengan kehematan dan ketepatan penggunaan kata. Mari kita perhatikan satu persatu dari optionnya. Untuk option A itu merupakan tidak efektif karena kata di antaranya dan ada cukup digunakan salah satu saja untuk menunjukkan macam tradisi lisan. Jadi tidak bisa kedua-duanya, salah satunya aja. Memakai kata di antaranya atau kata ada. Jadi seharusnya kalimatnya Madura sangat kaya akan tradisi lisan, di antaranya ludruk, syair, wayang wong, dan macapat. Gitu ya. Lalu untuk option B dinilai kurang efektif juga karena penggunaan kata dahulu. Jadi kalimatnya seharusnya ini penampilan saronen sering muncul saat orang mengantar pengantin yang diiringi menaiki kuda.
Lalu untuk option C juga tidak efektif karena penambahan kata juga. Seharusnya kalimatnya syir sering muncul dalam seremonial seperti selamatan desa, syukuran, sunatan, dan lain-lain. Kalau untuk option D ini juga merupakan tidak efektif karena penggunaan kata maksud dan tujuan yang memiliki makna sama. Jadi seharusnya satu aja dia, memakai kata maksud atau memakai kata tujuan. Kalau misalnya memakai kata maksud, berarti kalimatnya maksud dibawakannya syir adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Gitu ya. Sedangkan untuk option E sudah efektif karena menunjukkan kehematan dan ketepatan kata. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah yang E. Syir kadang-kadang ditampilkan dengan saronen, instrumen tiup lokal. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. BPU PKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua tersebut, BPU PKI membentuk 3 kepanitiaan. 3 panitia yang dibentuk dari sidang BPU PKI tersebut adalah A. Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. B. Panitia Kemerdekaan, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. C. Panitia Kemerdekaan, Panitia Ekonomi, dan Panitia Kenegaraan. D. Panitia Hukum Dasar, Panitia Kemerdekaan, dan Panitia Ekonomi. Atau E. Panitia Hukum Dasar, Panitia Kemerdekaan, dan Panitia Kenegaraan. Pembahasannya, sidang kedua membahas wilayah kesatuan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, kewarganegaraan Indonesia, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Maka dibentuk 3 panitia kecil pada sidang kedua BPU PKI, yakni yang pertama, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu yang kedua, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Randus Muhammad Hatta. Lalu yang ketiga, Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Raden Abikusno Cokrosujoso. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang A. Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Soal nomor 5. Komisi ketiga Dewan Perwakilan Rakyat membawahi bidang A. Pertanian dan Pangan, B. Industri dan Perdagangan, C. Hukum, HAM dan Keamanan, D. Transportasi dan Infrastruktur, atau E. Kependudukan dan Kesejahteraan. Pembahasannya, pada DPR periode 2019 sampai 2024, berarti yang ini lain ya, telah ditetapkan jumlah komisi sebanyak 11 komisi. Hal ini berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober tahun 2019. Untuk komisi 1 itu membawahi bidang pertahanan, luar negeri, intelijen, serta komunikasi dan informatika. Untuk komisi kedua membawahi bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu. Sedangkan untuk komisi ketiga, sesuai dengan soal, itu membawahi bidang hukum, HAM, dan keamanan. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang C, hukum, HAM, dan keamanan. Lalu untuk komisi keempat, hanya sekedar untuk tambahan pengetahuan, itu membawahi bidang pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan. Komisi kelima membawahi bidang infrastruktur dan perhubungan. Komisi keenam membawahi bidang industri, investasi, dan persaingan usaha. Komisi ketujuh bidang energi, lingkungan hidup, serta riset dan teknologi. Komisi ke-8 membawahi bidang agama dan sosial. Komisi ke-9 membawahi bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Komisi ke-10 membawahi bidang pendidikan, olahraga, dan sejarah. Dan komisi ke-11 membawahi bidang keuangan dan perbankan. Gitu ya. Soal nomor 6. Berdasarkan semangat nasionalisme, kedudukan hukum serta hak dan kewajiban warga negara diatur berdasarkan prinsip A. Unity, B. Liberty, C. Equality, D. Cognitive, atau E. Personality. Pembahasannya, salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law.
Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya dalam penegakan hukum, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, equality. Kita lanjut ke soal nomor 7. Setelah 20 tahun berkarya di jalur film, artis tersebut masih tetap berkibar. Makna berkibar sesuai kutipan di atas adalah titik-titik. A. Ada, B. Mengudara, C. Berjuang keras, D. Menjadi idola, atau E. Melakukan pertunjukan. Pembahasannya, apabila ingin mencari makna kata dalam sebuah kalimat, kamu harus mengetahui konteks dan isi dari kalimat tersebut. Kalimat di atas konteksnya adalah berkarya di dunia film. Sementara itu, kata berkibar bisa berarti bergerak-gerak karena ditiup angin atau menjadi masyhur. Jadi makna yang paling tepat sesuai konteks kalimat tersebut adalah menjadi masyhur atau menjadi idola. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, menjadi idola. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kesepakatan kerjasama dalam bidang ekonomi dan militer atas dasar kerjasama Undang-Undang Kerjasama Keamanan atau Mutual Security Act yang dianggap melanggar haluan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menyebabkan jatuhnya pemerintahan kabinet titik-titik. A. Wilopo, B. Sultan Syahrir, C. Ali Sastro Amijoyo, D. Burhanuddin Harahap, atau E. Sukiman Wirjo Sanjojo. Pembahasannya, Undang-Undang Kerjasama Keamanan atau Mutual Security Act adalah program bantuan keuangan dan militer yang diberikan oleh negara Amerika Serikat untuk membantu negara-negara berkembang yang menderita akibat Perang Dunia Kedua, yang dikhawatirkan Amerika bisa mempermudah masuknya penyebaran komunisme ke negara-negara tersebut. Salah satu negara yang mendapatkan bantuan ini adalah Indonesia. Pada saat itu, Perdana Menteri Indonesia adalah Sukiman Wirjo Sanjojo, menandatangani kesepakatan program bantuan Mutual Security Act ini. Hal ini mendapatkan pertentangan keras dari berbagai pihak karena melanggar politik Indonesia yang bebas aktif. Penandatanganan ini seolah-olah menjadi upaya untuk memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Akibat penandatanganan kesepakatan ini, Kabinet Sukiman Wirjo Sanjojo akhirnya jatuh. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang E, Sukiman Wirjo Sanjojo. Soal nomor 9. Kota Pematang Siantar merupakan salah satu kota di Sumatera Utara yang dihuni oleh sejumlah etnis dan latar belakang agama. Hampir semua rumah ibadah ada di sana, seperti masjid, gereja, dan wihara. Namun kehidupan warga berjalan damai tanpa ada gesekan. Tindakan yang dilakukan oleh warga Pematang Siantar tersebut didasari atas titik-titik. A. Ketaatan warga atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Pengalaman atas nilai-nilai luhur yang tertuang dalam tujuan bernegara di Indonesia. C. Implementasi dari sikap peduli dan menghargai keanekaragaman agama di Indonesia. D. Nilai kemanusiaan yang diimplementasikan dalam bentuk penghargaan terhadap pemeluk agama. Atau E. Kepercayaan terhadap Tuhan yang begitu besar sehingga menghasilkan tindakan kerukunan. Mari kita bahas. Sikap saling menghargai atas perbedaan dalam memeluk agama dilandasi atas nilai ketuhanan dalam Pancasila dan nilai kerukunan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu nilai yang menciptakan kerukunan yaitu kepercayaan. Adapun yang dikerjakan, dimanapun ditempatkan, percaya bahwa Tuhan telah menempatkan di sana untuk pekerjaan itu, atau agama itu, atau suku itu, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Kepercayaan terhadap Tuhan yang begitu besar sehingga menghasilkan tindakan kerukunan. Paham ya? Soal nomor 10. Hierarki dari Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan diri sebagai puncak dari sumber hukum di Indonesia, di mana ketentuan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena memiliki sifat titik-titik. A. Controlling, B. Supreme, C. Permanen, D. Akuntabel, atau E. Fleksibel.
Pembahasannya, sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama singkat, artinya Undang-Undang Dasar tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok. Lalu yang kedua supel, artinya Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, controlling, artinya Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Semua perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan. Jadi jawabannya di sini adalah yang A, controlling. Lalu yang keempat, hanya untuk tambahan, itu sifatnya adalah tertulis. Artinya, rumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 jelas dan mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan juga setiap warga negara. Lalu yang kelima, fleksibel. Artinya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 bisa mentoleransi suatu kejadian yang sedikit menyimpang, namun masih wajar dan juga tidak membahayakan. Yang keenam, universal, artinya Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku untuk semua suku dan agama di Indonesia. Yang ketujuh, terbuka, artinya Undang-Undang Dasar tahun 1945 mau menerima suatu kebudayaan dari bangsa lain yang tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, rigid, artinya Undang-Undang Dasar tahun 1945 hanya dapat diubah dengan cara tertentu secara khusus dan istimewa, tidak seperti mengubah peraturan perundangan biasa. Lalu yang kesembilan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat aturan-aturan, norma-norma, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 11. Soal terakhir. Masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki potensi terjadinya konflik akibat keberagaman perbedaan. Konflik dalam masyarakat tersebut dapat diminimalisasi apabila perbedaan yang ada di dalam masyarakat dilandasi dengan sikap titik-titik. A. Mengunggulkan kebudayaan masyarakat tertentu. B. Saling menghormati dan menghargai intern kelompok. C. Loyalitas yang berlebihan terhadap keluarga, agama, dan suku bangsa. D. Saling menghormati dan menghargai perbedaan antar warga masyarakat. Atau E. Mengembangkan sikap toleransi terhadap satu kelompok agama tertentu. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan tes wawasan kebangsaan atau TWK pada kali ini. Hal yang paling Anda yakini itu pasti akan terjadi, dan keyakinan pada hal tersebutlah yang akan membuatnya terjadi. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.